Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Temko PSP Padang Sidempuan, yang kami hormati Ibu Kadis Perempuan Anak Temko Padang Sidempuan, yang kami hormati dari psikolog, kemudian Pak Kasat Reskrim Polres PSP, Pak Kasih Mas Polres PSP, yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi rekan-rekan media yang hadir pada malam hari ini. Baik rekan-rekan, pada hari ini kami akan press conference terkait dengan berita viral yang belakangan ini yang ada di Kota Sidempuan, yaitu pengungkapan kasus tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak, yang mana saat ini anaknya berusia 15 tahun. Yang mana ini diungkap oleh Satreskrim tentu bekerja sama dengan Temko, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, dan pihak-pihak lain terkait. Adapun dasar terkait kasus ini adalah laporan polisi B208 5 Romawi 2025 Polres PSP Polda Sumut tanggal 20 Mei 2025, yang mana pelapornya adalah saudara DE, merupakan abang kandung dari si korban. Kemudian untuk waktu dan tempat kejadian, berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa cabul ini terjadi di 2019 sampai dengan 2024. Ya. Kemudian korban melaporkan kepada abangnya inisial DE tadi, menjelaskan yang dilaporkan ke abangnya itu pada tanggal 10 April 2025 di rumahnya di Perumnas Pijolpoli, memberitahukan abangnya terkait peristiwa yang dialami. Kemudian pelapor melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian proses berjalan. Untuk diketahui, korban inisial YHS, usia saat ini 15 tahun, alamat di Perumnas Pijolpoli, Kecamatan PSP Tenggara, Kota Sidempuan. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan dan kita sudah mengungkap perkara, kita tetapkan status tersangka saat ini dan sudah berhasil kita amankan. Ada dua. Yang pertama inisial S, usia 62 tahun, alamat di Perumnas Pijolpoli. Yang kedua inisial AYL, usia 34 tahun, pekerjaan security, alamat di Perumnas Pijolpoli. Dan yang ketiga inisial SL, ini masih dalam tahap pencarian, diduga yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar kota. Kita sudah membentuk tim dan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian, adapun kronologis atas perkara ini yaitu berawal dari hari Kamis 10 April 2025, pelapor mengetahui peristiwa ini dari keterangan korban inisial YHS yang merupakan adik kandungnya, dan menjelaskan bahwa korban telah disetujui oleh yang merupakan saudaranya juga, yaitu YHS, usia saat ini 15 tahun, alamat di Perumnas Pijolpoli, Kecamatan PSP Tenggara, Kota Sidempuan. Kemudian berdasarkan hasil penyidikan dan kita sudah mengungkap perkara, kita tetapkan status tersangka saat ini dan sudah berhasil kita amankan. Ada dua. Yang pertama inisial S, usia 62 tahun, alamat di Perumnas Pijolpoli. Yang kedua inisial AYL, usia 34 tahun, pekerjaan security, alamat di Perumnas Pijolpoli. Dan yang ketiga inisial SL, ini masih dalam tahap pencarian, diduga yang bersangkutan saat ini sedang berada di luar kota. Kita sudah membentuk tim dan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan yang bersangkutan. Bapak Ibu sekalian,
Adapun kronologis atas perkara ini yaitu berawal dari hari Kamis 10 April 2025, pelapor mengetahui peristiwa ini dari keterangan korban inisial YHS yang merupakan adik kandungnya dan menjelaskan bahwa korban telah disetubuhi oleh yang merupakan saudaranya juga, yaitu yang pertama inisial S. Ya. Inisial S ini peristiwa dimulai di 2019, di mana peristiwa ini terjadi sebanyak 3 kali, baik itu bersetubuh 2 kali dan dipegang-pegang 1 kali. Kemudian terhadap inisial IYL ini sebanyak 4 kali, ya, bersetubuh 2 kali, dipegang-pegang sebanyak 2 kali. Kemudian inisial SL ini perbuatannya sebanyak 3 kali, berupa dipegang-pegang bagian tubuh korban. Namun ini masih dalam tahap pendalaman karena proses penyidikan terus berlanjut. Dan untuk diketahui hasil visum diketahui bahwa terdapat luka lama pada selaput darah arah jam 7.89 hingga dinding kemaluan korban. Kemudian terhadap kasus ini kita kenakan pasal, yaitu pasal 81 subsidiar pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun penjara. Dan untuk diketahui Bapak Ibu sekalian, karena peristiwa ini juga cukup menjadi perhatian khususnya di masyarakat Kota Batam Sidempuan, kita juga melakukan upaya preventif di samping melakukan penegakan hukum. Dan rekan-rekan bisa ketahui juga apresiasi cukup tinggi dari masyarakat atas kinerja gabungan Polres dan Pemko dalam mengatasi masalah ini dengan banyak papan bunga yang ada di depan Polres seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui juga bahwa Forkopimda, Polres, Pemko dan pihak-pihak yang lain terkait, kita juga sudah melakukan upaya, yaitu membentuk Satgas Peduli Perempuan dan Anak yang rencananya akan diluncurkan nanti dalam minggu depan. Ini bentuk keseriusan kita Bapak Ibu sekalian untuk mengatasi permasalahan anak dan perempuan di Kota Batam Sidempuan. Kita sudah rapat dan kita sudah tentukan program-program untuk menekan permasalahan anak di Kota Batam Sidempuan. Mungkin nanti dalam diskusi bisa kita perdalam lagi apa yang mau ditanyakan. Mungkin itu sedikit informasi terkait permasalahan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaku IYL ya, Jenis Komite ini kita amankan di tempat dia bekerja. Kemudian inisial S ini tidak jauh dari rumahnya seperti itu ya. Dia diamankan di lapangan. Ya. Kemudian hubungannya ketika pelaku ya. Jadi berdasarkan hasil penyidikan, inisial S ini merupakan uak dari korban. Sedangkan inisial IYL ini merupakan anak dari uak korban. Uak korban inisial S. Jadi IYL ini anak dari inisial S tadi. Demikian juga pelaku yang inisial SL itu merupakan anak dari inisial S. Demikian. barang bukti kan? Ya. Jadi kita sudah melakukan kegiatan kepolisian, kita sudah cek TKP. Jadi TKP-nya salah satunya berdasarkan keterangan korban juga dan saksi dari masyarakat yang melihat pelaku bersama korban menuju ke ladang ya milik si pelaku. TKP ada di pondok ladang milik pelaku dan di rumah pelaku. Ya, seperti itu. Jadi yang berhasil kita amankan yang pertama spray ini merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk mengelak pasca terjadinya perbuatan jabur. Kemudian ini adalah pakaian korban.
Seperti itu, ya. Ya. Selamat malam Pak, saya Angga dari CNN TV. Bu, selamat malam Pak. Mau nanya pada dua hal Pak. Terkait ini kan pelaku 3, orang tua sama anaknya. Apakah mereka ini melakukan hal tersebut dengan janjian Pak? Atau didahului sama bapaknya, terus anaknya tahu, terus mereka saling tahu nggak Pak ini peristiwa cabul ini? Terus yang kedua Pak, kita dapat informasi dari masyarakat Pak, ramai juga beritanya kalau satu pelaku lagi itu yang DPO di luar negeri Pak. Kalau emang di luar negeri, apakah koordinasi Polres Balangsimpuan akan koordinasi dengan Hubinter Pak untuk mencari terduga pelaku Pak? Baik, terima kasih Mas. Yang pertama, berdasarkan fakta-fakta penyidikan, ya, hasil keterangan diketahui bahwa tempus ataupun waktu perbuatan ini diawali oleh pelaku inisial S, yaitu keluarnya korban, ya, 2019. Kemudian berlanjut waktu sampai dengan 2024, jadi secara berurut berdasarkan fakta penyidikan diawali oleh inisial S, kemudian AYL, kemudian inisial SL, seperti itu ya. Dengan perbuatan yang jumlahnya tadi kami jelaskan di kronologis. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil penyidikan juga memang diketahui inisial SL keberadaannya ada di luar negeri. Ini masih kita dalami. Kemudian seandainya nanti benar yang bersangkutan ada di luar negeri, tentu kita akan koordinasi secara berjenjang. Kita akan koordinasi ke Polda, di Krimum Polda Sumut, kemudian nanti berjenjang ke Hubinter, mungkin juga kita minta backup dengan Barreskrim Mabes Polri. Demikian. Ada lagi? Cukup ya? Mungkin dari